udah loh, itu udah selesai bukunya. Itu sampai selesai ya. Ini kan tadi sampai 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Welcome to Albirus Channel. Nah, kalau udah gini nih, saatnya kita ngerumpi lagi ya. Insya Allah rumpi yang berfaedah. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu subscribe-nya. Terima kasih. Nah, Bunda semua pasti udah tahu sama yang namanya Maudy Ayunda ya, yang udah terkenal banget lah. Karena si Maudy Ayunda ini dulu itu sempat galau nih, karena dia harus memutuskan mau S2 di Harvard atau Oxford. Jadi emang galaunya itu udah galau yang next level, beda sama galau kita. Kalau kita galau ya paling hari ini pengen masak sayur asem atau sayur lodeh, nah dia tuh udah jauh di atas kita gitu ya untuk kegalauannya. Nah, aku pernah ikutin wawancara dia dengan sebuah channel gitu. Nah, di sana Maudy Ayunda bercerita kalau dia punya habit membaca buku. Jadi memang dia dari kecil itu senang banget baca buku. Jadi kalau misalnya nih orang tuanya pergi ke Singapura gitu, nah yang ditunggu-tunggu sama dia itu adalah buku-bukunya gitu. Jadi dia menunggu banget hari ini tuh akan dibawakan buku apa kayak gitu. Jadi sebegitu kentalnya habit membaca buku di Maudy Ayunda. Nah, kita nih pasti ada sedikit keinginan dong, pengen juga nih anak-anak punya kebiasaan membaca buku, walaupun nih emaknya ya nggak punya kebiasaan membaca buku, atau memang dari kecil ya nggak membangun habit itu gitu. Nah, pengen juga nih membangun habit itu. Karena hari ini kita akan kupas tips dan trik bagaimana sih supaya seorang ibu yang memang nggak punya habit baca buku tapi bisa membangun habit baca buku bersama anak. Ikuti terus videonya ya. Nah, Mami semua udah tahu kan kalau Scarlett Whitening itu nggak cuma punya rangkaian body care aja, tapi mereka juga punya rangkaian face care-nya. Face care-nya itu terdiri dari yang pertama ada facial wash-nya, yang ini brightening facial wash. Nah, yang selanjutnya mereka juga punya 2 series. Yang pertama ada seri untuk acne. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya concern di jerawat, itu bisa menggunakan yang series acne-nya. Sementara kalau saya nih dalam 2 minggu ini sudah menggunakan yang Brightly Ever After series-nya, karena memang alhamdulillah saya sih nggak punya concern dengan jerawat, tapi memang skin concern saya yang utama adalah kusam, kemudian juga uneven skin tone. Jadi bagian di bawah sini ini lebih gelap daripada bagian pipi dan juga bagian jidat. Terus skin concern saya juga berkaitan dengan pori-pori gitu ya. Jadi memang saya menggunakan yang Brightly Ever After series. Nah, Brightly Ever After series ini terdiri dari 3 produk. Yang pertama ada serumnya, yang kedua ada day creamnya, dan yang ketiga ada night creamnya. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, kalau untuk brightening facial wash dari Scarlett Whitening ini, kandungannya adalah glutathione, vitamin E, aloe vera, dan yang unik banget itu karena dia ada rose petalsnya. Jadi di dalamnya itu ada lembaran-lembaran dari bunga rose atau bunga mawar. Dan juga untuk wanginya, menurut aku sih wanginya enak banget. Wanginya itu wangi bunga mawar ya, seperti yang ada di dalamnya. Nah, biasanya setelah bersihin make up atau pagi hari sebelum memakai skincare, tentu saja wajah kita harus dibersihkan ya. Nah, menggunakan dari Scarlett Whitening face wash ini, facial wash. Kalau saya biasanya gunainnya untuk second cleanser. Jadi memang kalau membersihkan makeup apalagi yang waterproof seperti ini, itu harus pakai first cleanser dulu. Setelah itu menggunakan second cleanser dari Scarlett Whitening ini yang facial wash-nya. Nah, setelah mencuci wajah, aku menggunakan Brightly Ever After Serum ya, yang aktif ingredientnya itu adalah Phyto Whitening, glutathione, vitamin C, niacinamide, lavender water. Nah, sesuai namanya Brightly Ever After gitu ya, cerah sepanjang masa. Nah, semua kandungan yang di sini nih emang semuanya udah kita tahu ya, bahwa ini adalah untuk mencerahkan ya bun. Ada vitamin C-nya, ada glutathione-nya, ada niacinamide-nya. Nah, selain itu fungsinya juga untuk
mengontrol kadar minyak yang berlebih di wajah, kemudian juga mengecilkan pori-pori karena tentu saja ada vitamin C-nya, itu juga bisa menjadi antioksidannya ya. Nah, teksturnya itu cair dan cepat meresap ke kulit tanpa ada rasa teki atau rasa lengket-lengket yang lebay gitu. Dan rasa biasanya kan kayak kalau rasa lengket yang lebay itu bikin kita kulit itu tuh nggak nyaman gitu, tuh sumuk gitu ya, kayak apa ya, nggak nyaman gitu lah pokoknya kalau untuk dipakai di siang hari. Tapi pakai serum Brightly Ever After Serum ini sama sekali nggak ada rasa seperti itu. Nah, setelah memakai serum tentu aja kita bisa pakai krimnya. Kalau di pagi hari tentu aja pakai untuk yang day cream. Nah, dan malam hari itu pakai night creamnya. Kita bahas dari night creamnya dulu deh. Night creamnya ini itu mengandung glutathione, niacinamide, vitamin C, hexapeptide 3 sebagai kuncian. Nah, jadi kalau kuncian terakhir itu ya, rasa itu memang harus untuk mengunci nih serum yang udah kita pakai tadi itu, dikunci lagi dengan cream atau moisturizer supaya serumnya itu bekerja dengan lebih maksimal gitu ya. Dan night cream ini memang dipakainya secukupnya aja, dan itu memang sudah bikin kulit kita tuh pagi harinya tuh terasa plump, lembab, dan juga nyaman banget di pagi hari. Nah, kalau siang hari itu menggunakan day cream. Setelah pakai serum itu pakai day creamnya dari Brightly Ever After ini, yang kandungannya itu adalah glutathione, rainbow alga, rosehip oil, yang kalau aku rasain itu memang efek mencerahkannya itu ada ya seketika ya, kayak body lotionnya lah. Tentu saja produk-produk dari Scarlett ini sudah registered BPOM, artinya sudah aman untuk digunakan. Dia juga dia bebas dari hydroquinone dan merkuri. Nah, kita mulai aja tipsnya ya Mam ya. Yang pertama adalah dengan memulai kebiasaan itu sedini mungkin. Sedini mungkin itu dari kapan? Bahkan dari ketika anak kita masih dalam kandungan. Nah, sayangnya sih waktu itu saya belum memulai tuh untuk membacakan buku kepada Maussarazan pada saat dia masih di dalam kandungan. Tetapi setelah mereka lahir, itu sekitar ya 2 minggu atau sampai sebulanan mereka setelah lahir, ketika semuanya udah settle, itu saya mulai untuk membacakan buku kepada mereka. Nah, pada tahap awal itu kayak anak umur sebulanan itu, buku yang dibacakan adalah buku-buku yang high contrast ya, yang biasanya tuh warnanya tuh cuman kayak 2 gitu, kayak hitam putih, yang high contrast seperti itu. Nah, selanjutnya itu bisa diikuti dengan sesuai perkembangan umurnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dengan read aloud. Apa itu read aloud? Read aloud adalah membaca nyaring. Membaca nyaring itu ya dengan membacakan seekspresif mungkin, semenarik mungkin. Jadi anak itu akan tertarik untuk mendengarkan dan mengikuti apa sih yang sedang kita ceritakan kepada mereka gitu. Nah, selain itu manfaat dari read aloud ini juga banyak banget ya Mams. Bisa merangsang imajinasi, merangsang juga kreativitas di otak anak gitu. Yang ketiga adalah dengan mengajak anak untuk terlibat dalam keseluruhan proses membaca buku itu. Mulai dari apa? Mulai dari mengambil bukunya, kemudian membawa bukunya ke tempat kita akan membaca gitu ya, di tempat spot kita akan membaca, kemudian sampai meletakkan kembali bukunya di tempatnya. Nah, kalau aku nih Mams, dulu ketika awal-awal aku sengaja membeli sebuah rak buku yang bentuknya seperti yang ini. Nanti kita install di sini fotonya. Nah, itu jadi cover bukunya itu menghadap ke depan gitu ya, bukan yang seperti ini. Kalau ini kan cuman bagian ininya ya yang kelihatan, tapi kalau rak buku yang ini bagian covernya itu kelihatan. Jadi anak itu juga jadi kepo, jadi tertarik gitu, pengen tahu oh ini buku apa gitu. Dan mereka juga kalau ini kan lumayan tinggi ya, pasti kalau anak-anak yang masih kecil banget gitu atau yang kayak setahunan gitu belum bisa ngambil buku segini. Tapi kalau untuk yang di rak-rak ini, mereka pasti akan bisa ngambilnya dengan leluasa gitu, kapanpun mereka pengen. Nah, menurut saya rak-rak ini salah satu yang punya peran juga ya dalam membangun habit atau kebiasaan membaca bagi anak-anak saya. Jadi mereka tuh ya sering lah bolak-balik ngambil buku, terus ya berantakin lagi. Tapi ya nggak apa-apa, saya memberikan mereka experience gitu, membiarkan mereka untuk punya experience sendiri, punya pengalaman sendiri terhadap buku-bukunya gitu. Nah, saya ingat banget nih Mam dengan sebuah tulisan yang pernah saya baca di sosmed.
Instagram, tapi sayangnya saya lupa capture ya untuk original source-nya. Tapi intinya seperti ini, dan saya ngerasa ini relate gitu dengan kondisi saya sebelumnya. Nah, kenapa sih dulu itu saya mungkin salah satu hal yang membuat saya nggak punya habit atau kebiasaan membaca buku adalah karena dulu di sekolah, di perpustakaan, buku-buku itu diletakkan, buku-buku yang bagus ya, itu diletakkannya di lemari tinggi kaca yang dikunci gitu, yang kayak kalau akses meminjam itu harus pinjam dulu sama penjaga perpustakaan dan terbatas banget lah gitu, dan itu nggak boleh dipinjam dibawa pulang. Nah, mungkin memang maksudnya baik karena buku-buku ensiklopedi seperti ini, Pictopedia, itu memang harganya kan tidak murah ya, maksudnya itu memang lumayan pricey gitu, apalagi untuk sekolah-sekolah seperti tempat dulu saya sekolah di desa gitu, nggak seperti di Jakarta ya, tapi di desa. Nah, buku seperti itu mungkin dijaga oleh guru supaya awet, supaya nggak cepat rusak dan menasib koyak gitu ya. Nah, mungkin dijaganya seperti itu. It's okay sih sebenarnya ya, memang nggak masalah gitu. Cuman kalau sekarang karena memang saya tahu tuh itu salah satu yang membuat saya jadi males ke perpustakaan, kemudian juga jadi ya males minjem buku gitu. Nah, karena itulah buku-buku ini kita letakkannya itu sesuai di tempat yang reachable bagi anak, yang bisa dijangkau oleh anak. Nah, yang keempat adalah dengan memilihkan buku yang bervariasi ya, Mam, bervariasi dan juga buku-buku yang menarik. Ini salah satu poin yang memang agak menguras emosi, menguras kantong gitu, karena kita harus mikirin lagi nih budgetingnya untuk beli bukunya. Tapi poin saya di sini apa? Poin saya adalah kita memberikan buku yang bervariasi. Misalnya, jadi ini memang tricky sekali sih untuk pemilihan buku ini. Kayak misalnya ensiklopedi anak. Ada banyak banget sih judul ensiklopedi anak ya, bermacam-macam. Tapi kan kebanyakan itu pembahasannya tuh sama, kayak ya ensiklopedi berkaitan sama planet, berkaitan sama bumi, berkaitan dengan dinosaur atau segala macamnya itu. Nah, kita pilih satu yang memang paling lengkap gitu, yang paling menurut kita tuh paling worth it dan paling memang bisa udah ya lengkap lah gitu, dan udah nyaris sempurna gitu. Nah, kalau bagi saya sih salah satu yang paling ini sih si Pictopedia ini ya, yang dibaca nggak selesai sama anak-anak saya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi udah, kalau kita udah punya si Pictopedia ini, kita udah bisa nggak perlu lagi misalnya beli buku yang berkaitan sama bumi yang lainnya, atau nggak perlu lagi beli yang tentang planet-planet yang lainnya, karena di sini udah ada seperti itu. Tapi kalaupun mau melengkapi ya sih monggo aja. Tapi untuk ngepres yang tadi itu, memilihkannya bisa dengan mengambil ini dulu gitu. Itu satu. Yang kedua, jenis buku kan juga banyak. Ada misalnya nih kayak buku manners gitu ya, manners untuk berbuat baik, untuk berbagi segala macam. Nah, itu kan value-value itu kan yang kita pengen gitu kan, dari untuk dibacakan ke anak kita. Nah, kita bisa pilih dari sekian banyak judul buku, kita pilih satu yang paling udah komprehensif, udah paling oke gitu ya. Jadi gak apa-apa tuh kita budgetin agak lebih daripada kita beli satu yang memang kita beli banyak tapi sebenarnya ceritanya mirip-mirip aja, sama-sama aja. Nah, mungkin rasanya lebih enak kalau kita belinya satu tapi emang yang value-nya itu dapet gitu. Terus gitu juga dengan kisah-kisah Rasul, misalnya kisah Nabi dan Rasul, sebenarnya kisahnya kan sama ya, tapi mungkin beda di penyampaiannya, beda di ilustrasinya. Nah, pilihlah tuh satu yang emang paling oke, yang paling bagus. Nah, di situ kita bisa mengalokasikan untuk itu gitu. Nah, kita tuh sebagai, kalau saya sih, oh ini saya udah punya nih tentang huruf hijaiyah gitu misalnya, jadi saya udah nggak ngelirik lagi buku huruf hijaiyah lainnya. Oh, saya udah punya nih tentang animal gitu, jadi saya udah ngelirik lagi buku-buku animal yang lainnya. Kira-kira kayak gitu, Mams. Nah, poin yang kelima adalah yang paling sulit, yaitu konsisten ya. Untuk membangun habit itu memang harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau untuk membaca buku ini, saya sih melakukannya minimal 15 menit per hari. Ya, 15 menit per hari ini sebenarnya yang dianjurkan. Nggak harus 15 menit kita nahan mereka duduk baca buku. Tentu untuk tahap-tahap awal nggak akan bisa selama itu gitu ya. Mungkin bisa dibagi 5 menit siang, 5 menit paginya, atau 5 menit sorenya gitu. Dan
usahakan untuk set prime time gitu atau waktu membaca bersama anak. Kalau saya nih, prime time untuk waktu membacanya adalah sebelum mereka tidur. Jadi jam 8 sampai jam 9 sebelum mereka tidur itu adalah waktu untuk membaca. Nah, mulailah tuh mereka ketika udah mulai jam 8, saya ingetin, udah jam 8, ayo kita membaca buku. Mereka tuh yang mulai dari ngambilin bukunya, pilih mau baca buku apa malam ini. Kemudian juga, nah yang paling sulit adalah untuk selesainya gitu ya. Karena mereka tuh kalau udah tertarik sama suatu buku tuh maunya baca terus. Nah disitulah negosiasi kembali terjadi. Karena bukannya susah disuruh baca buku, tapi susah untuk berhentinya gitu. Apalagi kalau lagi baca ini nih, si Picture PD ini, yang udah sering banget saya sebutkan gitu. Nah itu sih ada 5 tips dari saya untuk membangun habit bersama anak. Alhamdulillah sih untuk sampai sekarang Mauzah Razan itu masih bisa mempertahankan habitnya. Ya balik lagi ya, habit itu memang harus dipertahankan. Kalau misalnya ya kita udah mulai capek nih, ya nggak bisa konsisten lagi, kadang pulang kerja udah lelah rasanya tapi masih harus membacain buku yang banyak lagi, udah ngantuk, tapi ya memang disitulah fight-nya kita gitu. Karena kalau namanya habit itu ditinggalkan, dia akan jadi habit lagi, dan ya kita harus start over, kita harus mulai lagi untuk membangun habit itu gitu sih. Nah kalau dari saya sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.